Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Wahyuni Oktavia, Magister Pendidikan. Kali ini kita akan membahas materi 6, yaitu pendekatan ekspresif. Tujuan pembelajaran pada materi ini ialah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah munculnya sudut pandang pendekatan ekspresif. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana hakikat pendekatan ekspresif. Yang ketiga, mengetahui serta menerapkan pendekatan ekspresif, prinsip umum dan prinsip terapan pendekatan ekspresif. Nah, setelah tadi kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini, maka selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana hakikat pendekatan ekspresif. Berbicara masalah sastra, tentunya tidak terlepas dari bahasan mengenai pendekatan. Abrams pada tahun 1979 telah membagi model pendekatan ke dalam 4 kelompok besar, dan kelompok tersebut dapat kita pandang sebagai model yang telah mencakupi keseluruhan situasi dan orientasi karya sastra. Adapun pendekatan tersebut yaitu: pertama, pendekatan ekspresif; kedua, pendekatan pragmatik; ketiga, pendekatan mimetik; keempat, pendekatan objektif. Dalam bab ini, kita akan memfokuskan hanya pada satu pendekatan saja, yakni pendekatan ekspresif. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai pengertian pendekatan ekspresif, maka akan lebih baik kita mengetahui sejarah bermulanya pendekatan ini. Sejarah timbulnya pandangan ekspresif pada masa Yunani dan Romawi. Penonjolan aspek ekspresif karya sastra telah dimulai seorang ahli sastra Yunani kuno yang bernama Dionysius Cassius Longinus. Dalam bukunya, Longinus menyatakan bahwa karya sastra harus mempunyai gaya bahasa yang baik, falsafah, pemikiran, dan persoalan yang penting. Harus mempunyai emosi yang intens dan terpelihara, serta tahan menghadapi zaman. Nah, hal seperti inilah yang menyebabkan pengarang harus mempunyai konsep yang jelas dan jauh dari kebimbangan-kebimbangan. Jika kemudian Plato mengungkapkan bahwa karya sastra adalah meniru dan meneladani ciptaan Tuhan, maka cukupkah sampai di situ peran seorang pengarang? Tidak hanya sampai di situ. Ternyata Aristoteles menolak pendapat yang menyatakan posisi pengarang hanya berada di bawah Tuhan. Menurutnya, ciptaan Tuhan hanyalah sebagai tempat bertolak. Pengarang dalam menciptakan karyanya dengan daya hayal dan kreativitas yang dipunyai justru akan mampu menciptakan kenyataan yang lebih kurang terlepas dari kenyataan alami. Munculnya sudut pandang ekspresif disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, pengarang adalah seseorang yang cerdas. Kecerdasannya dianggap menjadi filsafat yang menguasai cara berpikir manusia. Kata autor, bila ditambah dengan akhiran, berarti berwenang dan berkuasa. Hal ini mengarah pada penguasaan bahasa, akan tetapi menghadirkan kenyataan melalui bahasa yang tidak sama dengan kenyataan sebenarnya. Meskipun tidak sama, kenyataan itu adalah yang hakiki, kenyataan yang bernilai tinggi, dan orang lain dapat bercermin berdasarkan kenyataan tersebut. Ketiga, pengarang merupakan seseorang yang memiliki kepekaan terhadap persoalan, mempunyai wawasan kemanusiaan yang sangat tinggi. Pengarang juga harus memiliki pemikiran dan perasaan yang lebih maju, meskipun hadirnya dalam masyarakat seringkali dipandang memusingkan lantaran rumitnya. Abrams mendefinisikan pendekatan ekspresif sebagai pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan pada ekspresi perasaan pengarang. Dengan kata lain, pendekatan ekspresif ini ialah pendekatan dalam karya sastra yang memfokuskan perhatiannya pada sastrawan
selaku pencipta karya sastra. Selain itu, pendekatan ini memandang karya sastra sebagai hasil ekspresi pengarang, sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan, yaitu emosi dan pikiran pengarang, atau sebagai produk hasil imajinasi pengarang yang bekerja dengan menggunakan persepsi, pikiran, atau perasaan. Untuk menerapkan pendekatan ini dalam penelitian sastra, diperlukan sejumlah data yang berkaitan dengan pribadi pengarangnya. Data yang berkaitan dengan pribadi pengarang misalnya berupa kapan dan di mana pengarang dilahirkan, pendidikan, agama, latar belakang sosial budaya, pekerjaan, atau profesi lain yang disandangnya, status sosial dalam masyarakat, juga pandangan kelompok sosialnya. Analisis pendekatan ekspresif memiliki beberapa kemiripan dengan pendekatan biografi seorang pengarang dalam karya sastra. Analisis pendekatan ekspresif sangat berfokus pada biodata penulis novel, perasaan, pikiran, serta karya-karya hasil ciptaannya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai prinsip umum pendekatan ekspresif. Adapun prinsip umum pendekatan ekspresif dalam analisis karya sastra berupa drama adalah sebagai berikut. 1. Drama merupakan sesuatu yang otonom, tetap dihargai sebagai sesuatu yang terlepas dari pengarang yang menciptakannya. Keotonoman drama ini tidaklah berarti menghapus eksistensi pengarang sebagai pencipta. Namun, mengakui peran pengarang tidak pula berarti mengurangi otonomi drama tersebut. Drama dan pengarang masing-masing memiliki otonomi tersendiri. Akan tetapi, keduanya mempunyai hubungan dalam memberikan keotonoman pihak lainnya. Antara keduanya berhubungan secara dialektik. Kedua, terdapat keterkaitan logis sebagai salah satu faktor yang mendorong proses penciptaan. Imajinasi menyebabkan pengarang tidak sepenuhnya sadar dengan niatnya hendak diungkapkan melalui drama. Imajinasi antara pertanyaan bagian drama dengan niat pengarang atau pikiran, perasaan, dan pandangannya. Memahami karya drama secara implisit berarti sekaligus memahami pula pandangan pengarang. Sebaliknya, memahami pandangan pengarang berarti juga memahami drama secara keseluruhan. Ketiga, sebuah karya drama tidaklah dapat dipandang sepenuhnya mewakili pemikiran dan visi pengarang. Akan tetapi, keseluruhan karya drama seorang pengarang dari berbagai variasi waktu dan tempat penulisan dapat dianggap mewakili obsesi pengarang. Keempat, kepribadian pengarang dapat berhubungan dengan kepribadian tokoh, tetapi tidak dengan keseluruhan tokoh-tokoh drama. Tingkat hubungan kepribadian pengarang dengan kepribadian tokoh sangat bergantung kepada tokoh-tokoh yang tergolong pada jenis pivotal character. Namun begitu, akan keliru jika disimpulkan bahwa tokoh utama merupakan unsur yang memiliki pengarang dalam ciptaannya. Kelima, besar atau kecilnya hubungan antara niat pengarang dengan makna muatan drama tidaklah dapat dijadikan tolak ukur berhasil atau gagalnya sebuah karya drama. Tolak ukur keberhasilan drama tetap didasarkan kepada keutuhan dan keseluruhan unsur drama yang secara logis membangun dunia kehidupan manusia, walaupun kehidupan itu bersifat fiktif. Keenam, unsur drama yang berhubungan dengan pengarang dapat berupa isi maupun struktur drama. Isi drama adalah makna muatan dalam drama. Struktur drama adalah penggarapan bahasa di dalam drama. Ketujuh, pendekatan ekspresif dalam terapannya cenderung memanfaatkan psikologi, seperti psikoanalisis dari Sigmund Freud,
Drama tercipta akibat adanya dorongan atau unsur-unsur bawah sadar pengarang. Adapun rangkuman pada materi kita hari ini adalah yang dimaksud dengan pendekatan ekspresif ialah pendekatan yang menelaah kajian ekspresi perasaan pengarang. Fokus pendekatannya terletak pada pengarang, ide gagasan, emosi, dan pengalaman lahir batin. Pendekatan ekspresif ini memandang suatu karya sastra sebagai dunia pengarang yang terungkap menjadi dunia eksternal atau karya sastra. Pendekatan ini digunakan untuk melihat ciri-ciri individualisme, nasionalisme, komunisme, dan feminisme dalam sebuah karya sastra. Dengan demikian, pendekatan ekspresif sebenarnya menggunakan dua variabel dalam penelitiannya, yakni variabel karya sastra dan pengarang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.